memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Fatwa Perbankan Syariah. Dan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Safif Ferdiansyah, yang kedua Delatuni Afriani, yang ketiga Muhammad Zidan Ataya, yang keempat Ninda Meiliana, yang kelima Muhammad Alifuddin, dan yang terakhir Ahmad Habibullah Mustafa. Dan di sini kami akan membawakan topik pembahasan. Yang pertama itu pengertian fatwa, yang kedua dasar hukum fatwa, yang ketiga fatwa bersifat mengikat atau tidak, dan yang keempat kedudukan fatwa pada masyarakat. Yang kelima pentingnya fatwa bagi perbankan syariah. Yang keenam fatwa itu menjadi hukum yang bersifat mengikat atau tidak. Yang ketujuh perbankan syariah harus mematuhi fatwa MUI atau tidak. Dan yang terakhir yaitu fatwa perbankan syariah. Nah, di sini saya akan persilahkan teman saya untuk menjelaskan. Saya lemparkan kepada teman saya. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fata atau pemuda dalam usianya. Dan sebagai kata kiasan atau metafora atau istiaroh, menurut Amir Syarifuddin, Yufta berasal dari kata afta yang artinya memberikan penjelasan. Menurut Kamus Lisan Al-Arab, fatwa berarti menjelaskan. Pengertian fatwa menurut Syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban atau keputusan pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil istizad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus daripada fikih atau istizad secara umum, karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Selanjutnya adalah dasar hukum fatwa. Pada umumnya, fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu fatwa bersifat mengikat atau tidak. Kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menantangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nasih yang syariah dan valid. Selanjutnya, kedudukan fatwa pada masyarakat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit, baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai mengapa fatwa penting bagi perbankan syariah. Fatwa merupakan hal penting dalam pengembangan perekonomian dan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Bahkan, syariah bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan juga menjadi role model dalam berbagai bentuk keuangan.
Dengan hal tersebut, fatwa juga merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya, fatwa akan memberikan koridor dan batasan atas kesyariahan suatu transaksi yang seyogyanya sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selanjutnya, bagaimana agar fatwa bisa menjadi hukum yang bersifat mengikat, yaitu fatwa dapat menjadi hukum yang mengikat, yaitu apabila fatwa tersebut dilegitimasi oleh otoritas suatu negara atau daerah kepada sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian, apakah perbankan syariah harus mematuhi semua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI? Ya, karena perbankan syariah dalam melakukan segala kegiatannya haruslah sesuai dengan fatwa dari MUI. Dikarenakan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi salah satu prasyarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan syariah sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Kemudian fatwa mengenai perbankan syariah, yaitu salah satunya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 118 DSN MUI 21 tentang pedoman penjaminan simpanan nasabah bank syariah. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar Google Classroom. Atau bisa langsung saat meeting Zoom bersama Pak Sofwan agar bisa dijelaskan lebih detail dengan beliau. Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.